Isu pergantian Panglima TNI mulai ramai dibicarakan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun pada 8 November 2021. Siapa paling berpeluang untuk menjadi Panglima TNI ke-21? Back to BDM menyajikan untuk Anda. Berbicara soal Panglima TNI, tentunya akan berbicara soal Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024. Undang-undang itu mengharuskan prajurit TNI pensiun pada usia 58 tahun. Karena itulah posisi Panglima TNI Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada 8 November 2021 mulai ramai dibicarakan. Lobi-lobi politik pasti terjadi. Hal itu lumrah karena pergantian Panglima TNI tidak semerta adalah hak prerogatif Presiden. Karena usulan pergantian Panglima TNI mengharuskan mendapatkan persetujuan dari DPR. Berbicara soal DPR, tentunya berbicara soal representasi dari partai politik. Namun apapun yang terjadi, Undang-Undang TNI lah yang harus menjadi acuan. Dalam Undang-Undang TNI jelas disebutkan bahwa pergantian dan pengangkatan Panglima TNI harus mendapatkan persetujuan DPR. DPR diberikan waktu 20 hari untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Pergantian Panglima TNI tentunya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Panglima TNI. Dalam Undang-Undang TNI adalah undang-undang yang dibuat pasca reformasi disebutkan dalam pasal 4 bahwa jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf. Pasal inilah yang membedakan Undang-Undang TNI pergantian pada Panglima TNI pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Artinya apa? Artinya adalah 3 kepala staf mempunyai peluang yang sama untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Yang pertama adalah Kepala Staf TNI AD, Jenderal Andika Perkasa, yang berusia 57 tahun pada 21 Desember 2021. Lulusan Akademi Militer 1986, punya pengalaman pendidikan di luar negeri. Yang kedua adalah Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono yang berusia 56 tahun pada 26 November 2021. Lulusan Akademi Angkatan Laut 1988. Yang ketiga adalah Marskal Fajar Prastyo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang berusia 55 tahun. 3 kepala staf itu mempunyai peluang yang sama untuk menjabat Panglima TNI menggantikan Hadi Cahyanto. Meskipun peluang dari Fajar Prastyo relatif lebih kecil dibandingkan Andika Perkasa dan Yudo Margono karena Fajar Prastyo berasal dari Matra TNI AU dan akan menggantikan Hadi Cahyanto yang juga berasal dari Matra TNI AU. Nah, sesuatu yang membedakan antara pergantian Panglima TNI pada era Orde Baru dan era reformasi adalah adanya frase bahwa Panglima TNI dijabat secara bergantian. Digunakan boleh jadi Panglima TNI sekarang adalah giliran TNI AL kalau frase itu kemudian dipakai. Karena sesuai dengan urutan, setelah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio menjabat Panglima TNI pada 2015-2017, Jenderal Gatot digantikan oleh Jenderal Muldoko. Setelah itu digantikan oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Jadi jika frase itu dipakai, bisa saja Panglima TNI menjadi giliran TNI Angkatan Laut. Namun itu semua tergantung kepada keputusan politik dari Presiden Jokowi. Siapa yang akan ditunjuk sebagai Panglima TNI ke-21? Apakah Andika Perkasa? Apakah Yudo Margono? Apakah Fajar Prastyo? Memang sangat ditentukan oleh kebutuhan organisasi TNI dan juga kebutuhan bagaimana situasi di dalam negeri tetap kemudian terjaga. Satu hal yang juga menjadi pertimbangan penting adalah kapan
pergantian Panglima TNI itu akan dilaksanakan? Apakah pada tengah tahun? Apakah sesuai dengan masa jabatan Hadi Cahyanto berakhir pada November? Itu akan sangat menentukan peluang siapa yang akan menjadi Panglima TNI. Dalam sejarah Republik sudah ada 20 Panglima TNI, 16 diantaranya adalah berasal dari TNI Angkatan Darat. Ada 2 Panglima TNI dari TNI AU, yakni Marskal Djoko Suyanto pada tahun 2006-2009 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Marskal Hadi Cahyanto pada era Presiden Jokowi. Ada 2 Panglima TNI berasal dari TNI Angkatan Laut, yakni Laksamana Widodo AS tahun 1999-2002 dan Laksamana Agus Suhartono pada 2010-2013. Pergantian Panglima TNI jangan sampai mengganggu dan menciptakan gangguan-gangguan politik, karena masalah yang dihadapi bangsa ini adalah yang cukup berat, sehingga stabilitas politik itu tetap harus terjaga. Namun apapun juga, marilah kita sama-sama berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.